Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di alur cerita film The Shadow Stray. Film ini menceritakan seseorang dari kelompok organisasi bernama The Shadow yang sedang mencoba menyelamatkan seorang bocah yang telah diculik oleh para kelompok penjahat terbesar yang ada di Jakarta. Untuk itu, tanpa berlama-lama, mari kita bahas alur cerita film The Shadow Stray. Film dimulai dengan memperlihatkan keluarga mafia Jepang yang dipimpin oleh Yoshinori. Kenjiro menjelaskan kalau alasan mereka semua ada di sini adalah untuk menjaga Yoshinori, dikarenakan Kenjiro mendapatkan kabar kalau ada kelompok organisasi yang disebut The Shadow yang sedang mengincar Yoshinori. Kemudian saat Yoshinori ingin mencicipi wanita penghibur, tiba-tiba Gomen na, Mika. Kenjiro yang mendengar ada keributan di dalam pun segera memeriksanya, dan Kenjiro menemukan jasadnya Yoshinori di sana. Tak lama setelah itu, Shadow mulai membantai mereka semua. Kemudian saat Shadow menghadapi Kenjiro, ia tidak sengaja menembak wanita penghibur yang masih ada di sana, yang menyebabkan The Shadow kehilangan fokusnya. Kenjiro yang melihat ada kesempatan pun menembaki The Shadow. Kenjiro yang mengetahui kalau The Shadow adalah seorang wanita, ia cukup kaget. Namun tak lama setelah itu, listrik pun padam. Di tengah kegelapan, The Shadow lainnya mulai membantai pasukan yang tersisa. Dan hingga akhirnya hanya menyisakan Kenjiro sendirian. Dengan mudahnya The Shadow ini mengalahkan Kenjiro. The Shadow menjelaskan kalau mereka dibayar untuk memusnahkan semua klan Onori. Selesai menghabisi semua target, The Shadow bernama Umbra membangunkan anak didiknya yang disebut sebagai 13. Di perjalanan pulang, Umbra mengatakan kalau ia kecewa pada 13. Karena saat menjalankan misi, 13 tidak fokus. Dan hingga akhirnya Umbra meragukan 13 untuk melanjutkan tugas berikutnya. Umbra menginginkan 13 kembali ke fasilitas untuk pelatihan psikologis. Namun, Handler mengatakan kalau sekarang bukan waktu yang tepat, karena mereka harus segera pergi ke Kamboja untuk menyelesaikan tugas mereka berikutnya. Sebelum Umbra pergi, ia mengatakan pada 13 kalau tujuan mereka hidup hanyalah untuk menyelesaikan tugas. Setelah beberapa waktu berlalu, terlihat kalau setiap baru bangun tidur, 13 diharuskan meminum obat yang diberikan oleh Umbra. Kemudian 13 pergi ke suatu tempat untuk menghubungi fasilitas demi mendapatkan instruksi selanjutnya dari Umbra. Namun 13 tidak mendapatkan balasan dari Umbra. Sepulangnya 13, ia melihat seorang bocah yang sedang menggotong ibunya yang sedang mabuk berat. Malamnya 13 mendengar adanya keributan dan ternyata keributan tersebut berasal dari tempat bocah yang ia temui sebelumnya. Keesokan paginya, ibu dari bocah itu ditemukan telah tewas. Saat 13 sedang makan, ia dihampiri oleh bocah itu dan meminta makanan pada 13. 13 yang merasa prihatin pada bocah itu pun mengatakan kalau pada malam itu, ia melihat kejadian sebelum ibunya tewas. Bocah itu memperkenalkan dirinya bernama Monji dan menjelaskan kalau ibunya tewas dikarenakan dibunuh oleh mereka, sedangkan dirinya dipukuli oleh orang bernama Haga. Setelah itu, 13 mengajak Monji pergi ke makam ibunya Monji. 13 meminta Monji untuk mengeluarkan semua unek-uneknya pada makam ibunya. Setelah itu, 13 mengajak Monji jalan-jalan keliling kota. Keesokan paginya, 13 tidak lagi meminum obat dan mendapatkan sepotong kertas dari Monji yang mengatakan terima kasih. Kemudian 13 merasa curiga dengan rumahnya Monji yang terlihat sangat sepi.
Tak lama setelah itu, seorang pria bernama Jackie datang yang diperintahkan oleh Haga untuk mencari barang bukti berupa obat-obatan yang dipakai oleh ibunya Monji. Ketika Jackie menggunakan barang itu, tiba-tiba 13 menghajarnya. 13 yang mengetahui kalau Jackie anak buahnya Haga, 13 meminta untuk dipertemukan pada Haga. Di perjalanan, Jackie menjelaskan kalau Haga merupakan sahabat dari calon wakil gubernur bernama Ariel. 13 mengatakan mengapa polisi tidak menangkap mereka. Jackie pun menjelaskan kalau kepala polisi bernama Prasetyo juga merupakan sahabat dari Ariel dan sekaligus bawahannya calon gubernur. Sesampainya mereka di klub milik Haga, Jackie memperkenalkan 13 pada Soria sebagai wanita hadiah untuk Haga. Setelah itu, Jackie dan Soria pergi meninggalkan 13 sendirian untuk bertemu dengan Haga. Haga mengetahui kalau Jackie telah menggunakan barangnya. Sementara itu, 13 yang ditinggalkan sendirian, ia mencoba mengakses komputer yang ada di sana. Dan 13 menemukan video yang dimana Monji sebelumnya pernah ada di klub ini. 13 yang mengetahui hal itu pun mulai mencari Haga dan menghajar anak buahnya Haga. 13 yang telah bertemu dengan Haga pun menanyakan di mana Monji. Haga yang melihat 13 pun dengan segera menyerangnya. Tentu dengan keahlian yang dimiliki 13, dengan mudahnya ia mengalahkan Haga. Soria yang baru saja sadar, ia mulai menembaki 13 menggunakan shotgun. Namun Soria yang terluka, ia melarikan diri. 13 dan Jackie yang mencoba keluar dari tempat itu pun harus dihadang oleh semua penjaga. Lagi-lagi Soria menembaki 13 dengan membabi buta. Namun tak lama setelah itu terdengar sirine polisi yang mulai berdatangan. Soria yang mendengar hal itu pun segera melarikan diri, sementara 13 dan Jackie pun juga melarikan diri. Di perjalanan, Jackie yang ketakutan kalau dirinya ikut terlibat pun menurunkan 13 di jalan. 13 memperingati kalau Jackie sementara ini jangan pulang dulu ke rumah. Jackie yang tidak mendengar peringatan 13 pun langsung pergi begitu saja. Sementara itu, di sisi lain, Prasetyo yang sedang menyiksa salah satu tahanan pun mendapatkan kabar kalau sahabatnya Haga kini telah tewas. Prasetyo yang mengetahui kalau Haga telah tewas pun bertekad untuk membalaskan dendam sahabatnya. Dan dari rekaman CCTV, Prasetyo mengetahui kalau pelakunya adalah 13 dan Jackie. Setelah itu, Prasetyo menghubungi Ariel dan memberitahukan semuanya. Prasetyo berencana untuk mencari Jackie, sedangkan Ariel akan mengurus 13. Ayahnya Ariel yang mendengar itu pun memarahi Ariel, karena sebelumnya ayahnya Ariel meminta pada Ariel untuk menggugurkan anaknya yang sedang dikandung oleh ibunya Monji. Namun Ariel malah menewaskan ibunya Monji. Ayahnya Ariel yang khawatir kalau ia akan gagal menjadi gubernur pun meminta Ariel untuk segera menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, Ariel menghampiri Monji yang telah ia sekap dan menghajar Monji sampai babak belur. Sementara itu, di hutan Kamboja, Umbra dan rekannya bernama Troika sedang menjalankan tugas untuk menghabisi para The Shadow yang telah berkhianat pada organisasi. Di suatu ruangan, Umbra mengetahui kalau target dari misi ini adalah anak didiknya dulu bernama Polper. Saat Polper terpojok, ia menjelaskan kalau dulu Umbra merupakan orang yang baik. Namun sekarang Umbra merupakan orang yang kejam dan tak kenal ampun. Umbra yang mengetahui kalau Polper sekarang sedang hamil, ia pun mulai menjadi bimbang dan membiarkan Polper melarikan diri. Namun sialnya, Polper harus tewas di tangan Troika. Kembali ke 13 yang mulai merasa gelisah, ia pergi menuju telepon umum dan mengaktifkan protokol darurat untuk mengambil senjata rahasia. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau Jackie sedang merawat neneknya yang sedang sakit-sakitan. Sementara itu, di luar Prasetyo dan anak buahnya telah bersiap untuk menyerang Jackie. Prasetyo menanyakan di mana 13 sekarang berada. Jackie mengatakan kalau ia tidak mengetahuinya. Tak lama setelah itu, 13 pun datang dan dengan mudahnya membantai semua anak buah Prasetyo.
Dan hingga akhirnya 13 pun dengan mudahnya mengalahkan Prasetyo. Namun karena Jeki mencoba melindungi neneknya, ia terpaksa menyerang 13 dan membuat Prasetyo dapat melarikan diri. 13 yang melihat Prasetyo kabur pun mengejarnya. Di perjalanan, Prasetyo menghubungi Ariel kalau ia berhasil memancing 13. Saat 13 sudah masuk dalam perangkapnya, Ariel segera menabrak 13 yang membuat 13 cukup terluka parah. Prasetyo yang mencoba untuk membalaskan dendam Haga pun harus menerima nasib sial, karena 13 masih memiliki cukup tenaga untuk membunuh Prasetyo. Sementara itu, di sisi lain, Umbra mendapatkan laporan kalau 13 sedang membuat kekacauan yang dimana target mereka sekarang adalah 13. Kembali ke 13 yang sekarang sudah ditahan oleh Ariel. Ariel bingung kenapa 13 mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Monji dan menjelaskan kalau alasannya menewaskan ibunya Monji karena ibunya Monji sekarang sedang mengandung anaknya, yang dimana Ariel khawatir dengan kehamilan ibunya Monji itu akan membahayakan posisi ayahnya dan dirinya yang sedang mencalon gubernur. Tak lama setelah itu, ayahnya Ariel pun datang dan melarang Ariel untuk membunuh 13. Ayahnya Ariel berpendapat dengan adanya 13 di sisi mereka, maka itu akan menguntungkan mereka. Ayahnya Ariel menginginkan 13 untuk melakukan transaksi obat-obatan dengan jaminan kalau ia akan melepaskan Monji nantinya. Karena sekarang ayahnya Ariel memerlukan dana tambahan untuk melakukan kampanye. Setelah itu, 13 pun ditemukan kembali dengan Monji yang kini sekarang telah babak belur. Kemudian mereka membawa 13 dan Monji untuk melakukan transaksi. Sesampainya mereka, Ariel menjelaskan kalau setelah transaksi selesai, 13 harus menembak Kabil sampai tewas. Ariel menyuruh 13 untuk mengantarkan obat itu, dan sementara Kabil menyuruh anak buahnya untuk mengecek obatnya. Setelah transaksi selesai dan Ariel mengecek uangnya, Ariel memberikan pistolnya pada 13. Saat 13 menodongkan pistolnya pada Kabil, di mobil Jeki sadar kalau sekarang Monji telah tewas dan berteriak memberitahukan pada 13 kalau Monji telah tewas. Mendengar hal itu, 13 pun jadi bimbang dan gak bingungan untuk melakukan apa. Di tengah kekacauan itu terjadilah aksi saling tembak. Sementara di mobil, Jeki dengan sengaja membuka pintu belakang mobil dan hingga akhirnya Ariel yang mengetahui kalau ayahnya kini telah tewas, ia pun mulai menggila. Ariel yang kini menggila dapat memenangkan pertempuran ini dan menewaskan Kabil. Saat Jeki yang sedang terpojok, beruntung 13 membantunya dengan menabrak Soriah menggunakan mobil. Dan hingga akhirnya 13 mulai membantai semua pasukan Ariel. Setelah tewasnya Ariel, Soriah yang masih hidup pun menodongkan senjatanya pada 13. Namun beruntung Jeki menolongnya. Di perjalanan pulang, 13 memberitahukan namanya sebagai 13. Namun tak lama setelah itu, mereka pun ditabrak oleh seseorang yang menyebabkan mobil mereka terguling. Sadar-sadar 13 sudah ditahan oleh Umbra dan rekannya. Handler sangat marah pada 13 karena telah membuat kekacauan yang begitu besar. Handler menyuruh Umbra untuk menghabisi 13. Saat Umbra ragu-ragu untuk menghabisi 13, pada saat itulah Jeki membantu 13 untuk melarikan diri. Namun Jeki harus tewas karena ditembak oleh Handler. 13 yang melihat ada kesempatan pun mencoba melarikan diri dan Troika pun mengejarnya. 13 yang bersembunyi di balik tiang pun harus ketahuan oleh Troika. Dan hingga akhirnya terjadilah pertarungan sesama di Shadow. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh 13, ia mampu mengalahkan Troika. Tak lama setelah itu, Umbra pun datang dan menembaki 13. Dikarenakan 13 merupakan tokoh utama dari film ini, semua peluru yang ditembakkan oleh Umbra tidak ada satupun yang mengenai 13. 13 yang telah terpojok pun menghidupkan lampu yang sangat menyilaukan, yang menyebabkan Umbra tidak dapat melihat. Dan hingga akhirnya pertarungan sengit pun terjadi.
Pertarungan ini pun dimenangkan oleh 13 dengan mengaktifkan bom paku yang ada pada Umbra. Umbra yang masih belum tewas pun mencoba membalikkan keadaan. Dan di tengah-tengah itu, Handler pun tiba di sana. Umbra yang melihat wajah muridnya itu pun mulai sadar dan melemparkan pisaunya pada Handler. 13 yang melihat ada kesempatan pun mulai menembaki Handler hingga tewas. Di ambang kematiannya, Umbra menjelaskan kalau dulu yang menghabisi keluarga 13 adalah dirinya. Karena ia merasa kasihan pada 13, ia membawa 13 dan menjadikannya sebagai muridnya. Dan di sini kita tahu kalau nama asli dari 13 adalah Nomi. Setelah semuanya selesai, 13 menguburkan jasadnya Monji di sebelah makam ibunya Monji. Tak lama setelah itu, kelompok The Shadow lain yang dipimpin oleh 14 pun datang dengan tujuan untuk membalaskan dendam pribadi pada 13. Beruntung kali ini 13 ditolong oleh seseorang bernama Master Burai yang merupakan mentor dari Umbra. Karena sekarang keadaan tidak menguntungkan, 14 pun meninggalkan 13 begitu saja. Master Burai menjelaskan kalau sekarang 13 telah menjadi target semua The Shadow. Oleh karena itu, Master Burai mengajak 13 untuk pergi. Dan ini sekaligus menjadi akhir cerita dari film The Shadow Stray. Kira-kira seperti inilah kesimpulan dari alur cerita film The Shadow Stray. Kalau kalian punya pendapat lain ataupun ingin menambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari menit awal hingga akhir. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.